Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi tunjangan kompensasi non-finansial dan isu-isu kompensasi. Jadi kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Muhammad Ramadhani NPM 10 dan saya sendiri Freddy Irawan NPM 38. Selanjutnya pokok bahasanya adalah yang pertama pengertian dan jenis-jenis tunjangan, kemudian pengertian kompensasi dan kompensasi non-finansial, kemudian apa saja itu isu-isu manajemen lain yang berkaitan dengan MSDM. Selanjutnya kita bahas pada materi 1 yaitu tunjangan. Nah, di sini pengertian tunjangan menurut para ahli. Yang pertama, tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Menurut Christopher Diane Lawes 1997 dalam Kamus Lengkap Ekonomi. Kemudian menurut Filippo 1990 pada halaman 110 bahwa salah satu bentuk kompensasi tambahan adalah berupa tunjangan yang bertujuan untuk membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Jadi, tunjangan merupakan suatu dana insentif tambahan bagi karyawan di suatu perusahaan agar lebih semangat bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis tunjangan. Nah, di sini jenis-jenis tunjangan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Contohnya adalah dalam bidang ini akan mencakup tentang periode istirahat yang dibayar, misalnya cuti hari-hari besar, kemudian cuti tahunan. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap bahaya. Contoh-contoh dalam bidang ini akan mencakup tentang BPJS Kesehatan, keselamatan kerja, dan akomodasi kesehatan. Selanjutnya pelayanan karyawan, contohnya ada makan siang dan sebagainya. Kemudian ada pembayaran yang dituntut oleh hukum, contohnya pesangon ketika karyawan di PHK sampai dengan tunjangan kematian, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ramadhani. Baik, selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi tersendiri terbagi menurut para ahli yaitu bertiga, yaitu Gary Dessler, yaitu kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbal dari yang dikerjakannya karyawan itu. Lalu ada juga teori Malayu SP Hisbuan. Kompensasi diartikan sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu Anwar Prabu, yaitu kompensasi merupakan suatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Lalu komponen kompensasi menurut Mutiara S. Penggabean terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama komponen kompensasi finansial. Kompensasi finansial langsung contohnya seperti upah, gaji, komisi, dan bonus. Lalu kompensasi tidak langsung contohnya tunjangan wajib, yaitu seperti jaminan sosial, jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan pengangguran, ganti rugi karyawan, cuti keluarga, dan pengobatan. Lalu ada juga tunjangan tidak wajib atau sukarela. Pembayaran saat tidak bekerja, contohnya seperti cuti hamil, liburan, cuti hari besar, dan lain-lain. Lalu ada juga komponen kompensasi non-finansial. Contoh dari pekerjaan yaitu seperti keterampilan dan pembagian tugas. Lalu
bagian lingkungan kerja, contohnya seperti kebijakan yang baik, rekan kerja yang menyenangkan. Lalu pada isu-isu manajemen kompensasi, pada kesetaraan nilai, organisasi harus memberikan tunjangan yang dipandang setara dalam hubungannya dengan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang mengajarkan pekerjaannya yang sama di organisasi lainnya. Lalu pada pembayaran kerahasiaan, beberapa negara ada yang melampirkan terang-terangan jumlah gaji eksekutif seniornya, namun banyak pula yang tidak diharuskan. Lalu ada juga penekanan pembayaran. Penekanan ini bisa terjadi dalam bentuk gaji awal, pembayaran per jam, perekrutan fresh graduate. Lalu ada juga uang pesangon, adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha sebagai pekerja atau buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.